3. Saya Nabila Cita Zahra. Saya Mumtaz Anatul Hadi Zahra. Saya Nabila Isyandari. Saya Maela Sari. Kami dari kelompok 3 ingin menerapkan pembelajaran bab 12 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baiklah, yang pertama mari kita panjatkan rasa puji serta rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan. Nah, baiklah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Yang ada sampahnya di bawah kursi, di bawah meja, tolong dilihat dulu. Kalau ada, buang keluar ya. Ada? Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ayo doanya. Bersedia, beri salam kepada guru. Pada pekan ini kita akan belajar mengenai al-alim, al-khabir, dan al-samir. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya sama kalian. Jika ada orang yang berbuat salah, tapi tidak ada orang lain yang melihat, Allah itu melihat tidak? Kalau ada temannya yang mencontek terus, gurunya nggak tahu, temannya nggak tahu, Allah maha melihat atau tidak? Nah, sekarang guru tanya, kenapa kita harus selalu berbuat baik? Kenapa? Karena Allah melihat segala yang kita lakukan. Nah, jadi kita jangan kita merasa bahwa kalau tidak dilihat orang lain, Allah tidak akan tahu. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai makna dari al-alim, al-khabir, dan as-sami. Sebelum Ibu menjelaskan, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu menjelaskan arti dan makna dari al-alim, al-khabir, dan as-sami. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan. Keempat, ketiga nama Allah tersebut.
Yang ketiga, menyelesaikan masalah dan studi kasus dengan menerapkan pemahaman tentang Asmaul Husna. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai Nah, di sini ada nama-nama Allah. Yang pertama itu ada Al-Alim, yang kedua Al-Qadir, dan yang ketiga itu As-Sami. Nah, di sini yang pertama Al-Alim. Al-Alim ini artinya Maha mengetahui. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu Maha mengetahui bagaimana? Jadi Al-Alim artinya Maha mengetahui. Jadi Allah itu akan mengetahui setiap perilaku yang kita buat. Mau kita berbohong, terus kalau kita mencontek, kalau gurunya tidak tahu, itu Allah pasti akan tahu apa setiap yang kegiatan yang kita lakukan. Mau kita berbohong, mau tidak. Di sini anak-anak ada yang pernah nggak berbohong? Pernah. Nah, jadi kalau kita berbuat bohong, pasti Allah akan mengetahui perilaku kita. Yang kedua, Al-Khabir, artinya Maha mengetahui yang tersembunyi. Nah, jadi mengetahui yang tersembunyi. Kalau kita ada rasa iri kepada teman kita, kemudian kita marah kepada teman kita, tetapi tidak kita ungkapkan kepada teman kita, tapi Allah tahu apa isi hati kita. Jadi Allah akan mengetahui yang tidak terlihat, yang isi hati kita. Maka dari itu kita harus berbuat baik. Yang ketiga ada As-Sami, artinya Maha mendengar. Nah, jadi Allah akan mendengar apapun yang kita bicarakan, baik itu di belakang teman kita, baik di belakang orang tua kita. Kalau kita menjelek-jelekan teman kita, pasti Allah akan tahu apa yang kita bicarakan. Jadi Allah dengan As-Sami ini Allah Maha mendengar. Nah, kemudian di sini Ibu ada satu kasus yang dimana di kelas ini misalnya ada uang kas, kemudian uang kas itu hilang, tidak tahu siapa yang ambil. Nah, kemudian siswanya, kemudian gurunya itu sudah mencari, tetapi yang mencuri itu tidak mengakui. Nah, menurut kalian itu bagaimana? Seperti apa? Nah, dari kasus yang Ibu berikan tadi, nanti kalian akan dibagikan kelompok sama Ibu Nabila selanjutnya. Yang pertanyaannya dari kasus itu, yang pertama itu menurut kalian apa yang salah dari cara berperilaku tersebut? Kemudian mengapa sikap seperti itu bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang Al-Alim, Al-Habir, dan As-Sami? Kemudian soal yang ketiga, jika kalian benar-benar percaya bahwa Allah itu selalu Maha mengetahui, melihat, dan mendengar, bagaimana sikap yang harus kalian lakukan dalam situasi atau kondisi tersebut? Tadi kan sudah dibacain soalnya. Nah, sebelum mengerjakannya, coba semuanya berdiri dulu. Kita speaking dulu ya. Oke. Kalian tahu kan yang kepala, pundak, lutut, kaki, oke? Tapi coba cepatkan ya, oke? Sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, kaki, lutut. Udah cepat ya? 1, 2, 3. Kepala,
lutut kaki, pundak, lutut kaki, lutut kaki, kepala. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ini ya. Oke, sekarang ibu mau bagikan kalian kelompok dulu ya. Oke, ibu akan bagikan kelompoknya ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Nah, nanti ibu akan menuliskan soalnya di papan tulis. Kalian akan diskusikan jawabannya ya sama teman-teman. Oke. Oke, nanti sudah kalian menjawab pertanyaannya, nanti kalian akan maju ke depan untuk menjelaskan. Oke, paham ya? Oke, kelompok 1 silakan duduk sini ya. Yuk. Kelompok 2, yuk sini yuk. Duduk sini ya. Yuk, kelompok 3. Oke, ibu akan tuliskan ya soalnya di papan tulis ya. Oke, soalnya kan sudah ada di depan. Nah, nanti ibu akan bagikan kalian kertas lembar dan kalian menjawab pertanyaan ini tadi di sini ya, di kertas lembar. Oke, ibu bagikan dulu. Ya, nanti dikerjakan ya. Oke, sudah ibu bagikan ya. Nah, silakan kerjakan. Ada yang kesulitan? Ada yang belum paham? Sudah paham? Sudah paham? Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah ya. Oke. Kelompok siapa yang sudah siap? Oke, silakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, kelompok siapa yang mau maju duluan? Oke, silakan kelompok 3. Mengapa sikap seperti itu bertentangan dengan sifat Allah As-Samad? Oke, silakan dibaca jawabannya. Karena 1. Bersikap jujur, 2. Tidak berbuat curang, 3. Selalu berhati-hati, 4. Takut berbuat dosa. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, benar ya. Oke, silakan duduk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok 1? Atau kelompok 2 duluan? Oke, kelompok 1 silakan maju. Yuk, maju semuanya ya. Oke, soal kelompok 1. Mengapa sikap seperti itu bertentangan dengan sifat Allah Al-Alim? Oke, silakan dibaca jawabannya. Cara berpikir siswa itu salah karena sudah tidak dan perbuatan itu. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, benar ya jawabannya ya. Oke, silakan duduk. Yang terakhir kelompok 2. Ayo, silakan maju. Ayo.
Oke, soal kelompok 2, mengapa sikap seperti itu bertentangan dengan sifat Allah Al-Khabir? Oke, silakan dibaca jawabannya. Allah akan mengetahui semua perbuatan baik yang dilihat atau tidak terlihat. Perbuatan baik yang Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Benar ya jawabannya ya? Silakan dulu. Nah, jadi benar ini jawab oleh semuanya ya. Jadi sifat al-alim, sifat Allah al-alim ini adalah sifat Allah Maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, maupun perbuatan yang baik ataupun yang tidak baik. Oke. Kalau sifat Allah al-Khabir adalah Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan, apa yang di dalam hati kita. Apakah kita berbohong, apakah kita jengkel pada orang-orang itu. Nah, kalau adalah Allah Maha mendengar. Jadi Allah itu mendengar apa yang kita katakan walaupun kita hanya berbisik-bisik, ya. Wah, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Ibu bangga sama kalian bisa mengajarkan masalah pembelajaran kita hari ini tentang al-alim, al-khabir, al-sami. Berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, apa ada yang belum dimengerti dalam pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah ada yang paham atau belum? Nah, anak-anak, jadi jika kita jadi anak-anak sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini, jadi kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita di minggu depan tentang Al-Basir. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Baik, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.